Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Di obrolan kita sebelumnya, kita sempat memprediksikan bahwa laga Indonesia U23 melawan Qatar U23 sebagai tuan rumah akan berakhir 2-0 dan ini benar 2-0-nya, tapi yang menangnya salah. Iya, Ternyata memang Indonesia ini. harus tersungkur di laga pertama ini ya. Kalah Iya, 2-0-2. Bro Ipung, apa sebenarnya yang terjadi dengan laga ini? ya. Memang di sini kalau kita lihat dari sejak awal, timnas kita menerapkan strategi lima pemain belakang, empat di tengah dan satu di depan, itu sepertinya kurang cocok ya dengan gaya penampilan Indonesia yang harusnya lebih bisa mengutamakan untuk mulai melakukan serangan-serangan di awal, gitu Hmm. loh. Cuma sayangnya memang pemain-pemain Indonesia sepertinya tidak bisa keluar dari tekanan biasanya di pertandingan-pertandingan awal. Mhm. Pertandingan ini memang dimulai mungkin ya ini adalah eh, atmosfer pertama lagi timnas Indonesia U23 untuk melawan Qatar di laga kali ini ya. Hmm. Cuma memang kalau saya lihat sebetulnya Qatar sendiri juga tidak tampil secara istimewa. Cuma sayangnya pemain Indonesia juga tampil ya rata-rata lah, tidak tidak ada yang menonjol satupun gitu loh. Memang kalau kita perhatikan bagaimana sebetulnya peran dari Rafael Struik, kemudian Marcelino dan Witan yang diharapkan menjadi trisula, itu tidak berjalan sama sekali. Apalagi kalau kita melihat bagaimana peran dari Marcelino. Di sini Marcelino sepertinya lupa bahwa permainan sepak bola adalah permainan yang harusnya dilakukan dengan cara-cara yang lebih simpel. Dia juga seperti ingin ya melakukan goyangan-goyangan gitu loh. Yang Hmm. sayang sekali ini juga menjadi tidak tidak produktif karena dengan mudah pemain-pemain Qatar sudah menutup. Nah, di sini Qatar juga sepertinya di awal lebih banyak menunggu. Tapi ketika pemain Indonesia juga yang diharapkan melakukan serangan, tidak melakukan serangan, justru akhirnya berbalik kondisinya. Qatar yang memulai inisiatif serangan. Hmm. Apalagi dari sejak menit-menit dimulai dari menit kelima ya, itu kan gelombang serangan dari Qatar, walaupun juga tidak terlalu banyak membahayakan, tapi intensitasnya lebih sering gitu loh. Hmm. Cuma memang yang kita sayangkan sekali adalah penampilan dari pemain-pemain di lapangan tengah. Pemain-pemain lapangan tengah kita itu tidak bisa mengimbangi permainan lapangan tengah dari Qatar. Walaupun Qatar tidak ada pemain-pemain yang juga sebetulnya menonjol gitu loh. Jadi ini adalah eh, kalau saya melihat ini adalah lebih kepada aspek kesiapan dari sejak awal gitu loh bro. Ya kan, eh, Sintayong sendiri sempat mengeluhkan bahwa katanya biasanya dari hotel ke lapangan itu hanya 7 menit, tapi kala itu harus berputar-putar dulu sampai 25 menit, dan apakah ini juga mengganggu secara emosional para pemain Indonesia termasuk pelatih loh. Ya, memang ini saya sih juga mendengar ya bahwa ada upaya-upaya mengganggu konsentrasi yang dilakukan oleh Qatar sebagai tuan rumah. Contohnya ya seperti itu tadi. Artinya dengan banyaknya waktu terbuang katakanlah untuk dari hotel menuju ke stadion, ini kan persiapan timnas juga menjadi lebih berkurang gitu loh. Hmm. Nah, ini bukan sesuatu yang apa ya yang bisa dianggap remeh ya bahwa Mhm. persiapan memang dari sejak awal itu harusnya sudah bisa dilakukan kalau misalkan bisnya tidak bolak-balik gitu loh, mundur-mundur entah dibelok-bolokin kemana gitu. Dan ini juga dikeluhkan dari sejak awal. Terlebih lagi, saya juga melihat bahwa pemain Indonesia itu juga lagi-lagi terpancing atau terprovokasi oleh gaya penampilan dari pemain-pemain Qatar. Gaya provokasi yang dilakukan oleh pemain Qatar yang banyak katakanlah meminta perlindungan wasit seolah-olah itu juga akhirnya bisa memprovokasi wasit terutama dengan terciptanya di gol di babak pertama melalui tendangan penalti. Itu saya pikir aduh ini wasit
saya juga bingung ya, kenapa wasit ini kok begitu jeli ya kalau melihat pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Bahkan dengan kondisi sebetulnya Rizky Ridho berebut bola dengan salah satu pemain Qatar, itu kondisi yang 50-50 gitu loh. Bahkan di awal pelatih atau wasit dari Tajikistan ini malah menunjuk bahwa yang melakukan pelanggaran adalah pemain Qatar gitu loh. Nah, dia sudah menunjuk ada pelanggaran di situ. Nah, cuma masalahnya sepertinya wasit ini kena diprovokasi oleh pemain-pemain Qatar yang menuntut dilakukannya VAR dan kemudian ada apa namanya intervensi VAR. Nah, sebetulnya dengan intervensi VAR pun kalau wasit apa jernih ya dalam mengambil keputusan, itu kondisi yang 50-50 dan jatuhnya pemain Qatar itu kan akibat body charge dan tidak ada faktor-faktor kesengajaan dari Rizky Ridho untuk menghambat. Itu pun kalau misalkan diambil keputusan bahwa itu tidak penalti, itu nggak ada masalah gitu loh. Hmm. Cuma sayangnya ya ini tadi sepertinya apa yang disempet dikomentari oleh salah satu netizen di channel channel Offset 433 ini bahwa kita harus waspada dengan wasit itu kejadian bro gitu. Jadi Indonesia melawan Qatar ini seperti melawan Vietnam ya bro ya. Kan dulu juga Indonesia ketika berlaga di Vietnam, kemudian kendaraannya lah, kemudian lapangannya lah gitu ya, dipermainkan. Dan ini kejadian juga dengan Qatar. Apakah ini hanya sentimen Mm-mm. terhadap Indonesia atau akan juga dilakukan Qatar terhadap lawan-lawan Qatar berikutnya bro? Sebetulnya gini, siapapun lawan yang akan dihadapi Qatar dalam satu grup, apalagi di pertandingan awal, ini sepertinya cara-cara seperti ini akan dilakukan gitu loh. Hmm. Karena cara-cara seperti ini toh juga tidak melanggar aturan secara ini Hmm. ya, secara aturan gitu loh. Nah, bagaimana cara mengganggu konsentrasi itu bisa dilakukan dengan cara apapun gitu loh. Nah, misalkan memberikan jatah hotel yang jauh dari tempat latihan dan segala Hmm. macam, Hmm. Hmm. itu Hmm. bisa saja dilakukan seperti itu. Nah, cuma Qatar ini kan sebetulnya kecil ya, negara yang kecil, artinya jarak antara stadion dengan hotel pun sebetulnya sangat sangat ini ya, sangat singkat. 8 menit Hmm. sudah sampai seharusnya. Tapi Hmm. kenapa bisa sampai 25 menit? Ini kan sesuatu yang di luar dugaan kita semua. Nah, Hmm. apa terlepas dari penyelenggaraan yang seperti itu pihak panitia, tapi saya sih lebih menyikapi bagaimana peran dari wasit yang justru inilah sumber ini ya sumber menjadi pemain-pemain Indonesia juga tidak bisa bermain dengan nyaman karena pemain Indonesia gampang sekali dilakukan dinyatakan untuk melakukan pelanggaran. Sementara pemain-pemain Qatar ketika dilanggar, mereka berusaha membuang-buang waktu, tapi tidak ada kekhawatiran dari pemain Qatar bahwa mereka akan di-call, akan diperingati karena wasit sepertinya memberikan kesempatan untuk pemain Qatar guling-gulingan dulu gitu loh. Nah, itu terjadi di gol pertama. Di gol kedua pun ini juga suatu yang aneh menurut saya. Karena sebetulnya apa ya kondisinya ketika Witan berebut bola dengan pemain Qatar menyentuh bola, bola itu kemudian kena wasit ya. Nah, dalam kondisi ini berdasarkan aturan sepak bola, aturan pertandingan sepak bola yang berlaku, itu semestinya bola akan diambil oleh wasit untuk dilakukan kondisi 50-50 di mana tim yang memegang bola terakhir itu adalah tim yang berhak untuk mengambil bola Hmm. dengan Hmm. catatan dia tidak boleh direct langsung ke daerah pertahanan lawan, Ya, tapi dia harus memberikan ke belakang dulu baru ya. dilakukan apa gaya permainan yang berikutnya yang katakanlah kalau dalam kondisi menyerang dia akan menyerang gitu loh. Hmm. Tapi ini justru yang terjadi adalah Witan dianggap pelanggaran. Ini kan keanehan keanehan yang apa ya agak-agak keterlaluan apalagi ditambah dengan Ivar Jenner kena kartu merah. Ivar Jenner yang sebetulnya berusaha untuk menghindari lutut pemain pemain Qatar itu justru dianggap sebagai pelanggaran padahal
Ivar Jenner hanya posisi telapak kakinya seperti ini, sementara lutut seperti ini. Dia Hmm. hanya begini gitu loh. Terkecuali Ivar Jenner melakukannya seperti ini. Ini baru pelanggaran yang dianggap mencederai lawan gitu loh. Ini, aduh, jadi saya gregetan juga ya ketika juga Marcelino dalam kondisi memegang bola dicas dengan begitu kuat, dianggap tidak terjadi foul apa-apa. Ini keterlaluan lah menurut saya. Jadi seharusnya menindaklanjuti dari hasil pertandingan seperti ini, manajer tim Indonesia harus melakukan banding, terutama untuk kartu merahnya Ivar Jenner. Itu bisa Hmm. dilakukan. Karena kalau kita melihat pada VAR, tentu ini juga akan merubah keputusan apabila seseorang kena kartu merah, itu kan dua dua pertandingan mereka absen. Hmm. Nah, apabila ini bisa dibanding, itu lain masalah. Bisa saja bahwa Ivar Jenner hanya kena satu pertandingan gitu loh. Dan ini memang harus dilakukan. Sekaligus ini juga PSSI melayangkan protes untuk supaya kinerja wasit yang lebih baik ya dalam dalam hal ini ya. Karena ini saya pikir ini mencoreng permainan-permainan di kelas Piala Asia gitu loh, Bro. Ya, tapi mungkin aja kan kalau Indonesia dianggap sebagai apa ya, satu debutan, kedua kemudian ranking FIFA-nya juga paling rendah mungkin ya di Piala sini. Paling dianggapnya lu siapa sih kok minta banyak-banyak ya? Jangan salah bro, gitu. Indonesia ini bargaining powernya juga sudah mulai kuat di FIFA. Ya. Jadi tidak bisa dianggap bahwa ranking FIFA lu berapa sih? Enggak seperti itu saya pikir. Eh, paling tidak FIFA harus mulai evaluasi dari kinerja para wasit gitu loh. Dan seharusnya memang kalau kita melihat pertandingan jalannya pertandingan, walaupun Indonesia kemudian bermain dengan 10 pemain, tetap saja Indonesia justru dengan 10 pemain sudah mulai bisa bermain dengan lebih aktif. Dan ini terjadi karena ternyata pemain-pemain stamina pemain-pemain Qatar itu tidak mencukupi untuk bermain 90 menit gitu loh. Hmm. Jadi, walaupun Indonesia bermain dengan 10 orang, ball possession banyak dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia. Bahkan ketika Ramadan Sananta kena kartu merah, itu pun juga dengan kondisi Indonesia masih tetap memegang kendali. Hmm. Karena di situ akhirnya turun yang namanya Nathan. Nathan ini juga terlihat sekali kualitasnya ketika dia bermain menggantikan posisinya Ivar. Jadi dia menjadi pemain yang kemudian mendistribusikan bola untuk melakukan serangan-serangan dan terlihat memang dari skuad yang ada yang diturunkan oleh STY, saya melihat hanya ada dua nama yang kelihatannya agak-agak bermain baik, yaitu di Pratama Arhan dan Nathan Chuan gitu loh bro. Hmm. Ya memang kelihatan sekali ya bahwa permainan Indonesia tidak seperti biasanya ya. Mungkin karena demam panggung atau memang kurang persiapan atau seperti apa ya bro ya? Apa memang Saya pikir kualitasnya juga beda? Saya pikir gini, seandainya ya tidak ada keputusan-keputusan yang kontroversial, pemain Indonesia bisa bermain dengan masih dengan kepala dingin. Cuma Hmm. banyak apa keputusan-keputusan kontroversial yang itu juga membuat pemain-pemain Indonesia ya secara psikologis merasa Hmm. merasa di ini ya diombang-ambingkan gitu loh. Hmm. Jadi ini permainan psikologis memang itu biasa dilakukan oleh tim-tim dari ini ya Timur Tengah Hmm. terutama ya. Mereka utamanya adalah untuk memecah konsentrasi, untuk memutus momentum. Itu yang dilakukan oleh pemain-pemain Qatar. Ketika kiper melakukan penyelamatan, kemudian gelombang serangan masih berlanjut, tiba-tiba kipernya merasa bahwa dia kena kram lah segala macam. Dan itu Hmm. tidak, wasit tidak memberikan peringatan apa-apa. Padahal saat itu momentum sedang ada di tangan di tim kita. Cuma Hmm. masalahnya ketika momentum itu dirusak, inilah yang kemudian menjadi merusak pola permainan Indonesia. Jadi Hmm. saya pikir bahwa bukan cuma pemain Indonesia yang dalam hal ini kondisinya tidak siap 100%, juga dibikin parah lagi
dengan keputusan-keputusan kontroversial wasit yang memecah konsentrasi pemain Indonesia gitu bro. Ini wasit memang karena kualitasnya buruk atau pemain Qatar yang pinter bermain drama? Kalau pemain apa Qatar pintar bermain drama itu kan bukan baru sekarang ya bro. Mhm, mhm, Bahkan cap bahwa pemain-pemain dari Timur Tengah adalah pemain drama yang baik itu udah tersohor gitu loh. mhm. Harusnya wasit sudah mengetahui seperti itu. Cuma ya saya nggak ngerti wasit ini kenapa mengambil keputusan-keputusan yang sering salah dan sering kali merugikan timnas kita. Bahkan STY sendiri saking geramnya dia juga akhirnya kena kartu kuning Ya, ya. pada saat dia melakukan protes ketika Ivar Jenner kena kartu merah gitu bro. Hmm. Oke bro, dari laga Indonesia sebenarnya kalau Indonesia sendiri dengan Qatar ini sebenarnya secara teknis berarti imbang ya bro ya. Ya, memang secara teknis sebetulnya berimbang lah. Hmm, Bahkan mungkin kalau kita berbicara mengenai stamina pemain Indonesia lebih baik. Cuma masalahnya ya itu tadi bahwa ada faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh Qatar. Faktor-faktor eksternal itu ya tadi keputusan-keputusan yang kontroversial, gitu bro. Oke bro, ini apakah Indonesia ke depan akan masih aman bro dengan kehilangan dua pemain kartu merah ini bro? Ya itu tadi kartu merah untuk Sananta memang iyalah kalau itu saya akui dan kita juga mengakui bahwa itu pantas bahwa Sananta kemudian mungkin secara emosi dia juga sudah marah, dia juga sudah kecewa, Hmm, frustrasi, akhirnya melakukan pelanggaran yang tidak perlu, yang diganjar kartu merah itu pantas memang. Saya melihat hmm, itu. Nah, cuma masalahnya adalah di kartu merahnya Ivar Jenner. Kalau misalkan ini bisa dibanding, itu lain masalah. hmm, Nah, cuma masalahnya kalau misalkan itu pun tidak bisa dibanding, katakanlah Ivar Jenner masih harus absen 2 pertandingan, saya hmm, sih masih masih ini ya, eh, masih punya harapan lah. Punya harapan ada di Nathan dan kemungkinan nanti Justin Hubner akan hadir di tanggal 17 gitu loh. Jadi Justin Hubner bisa saja kemudian bermain sebagai gelandang bertahan, Nathan sebagai distributor bola di lapangan tengah menggantikan posisinya Evan Jenner gitu loh. Nah, kalau kita juga melihat pada calon-calon lawan Indonesia yang berikutnya adalah Australia dan Yordania. Kalau saya melihat pertandingan Australia dengan Yordania itu tidak ada yang istimewa dari kedua tim. Jadi hmm. Indonesia masih punya harapan, bro. Gitu. Ya, ya, ya. Oke bro, ini hasilnya agak mengecewakan ya buat kita sebenarnya. Dan Betul, eh, kekalahan ini kan membuat Indonesia berada di peringkat keempat ya. betul. Kalau saya sih melihat bahwa hasil memang oke lah, kita memang kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah bagaimana kinerja wasit itu merusak permainan Indonesia. Jadi saya tekankan sekali lagi ya bahwa kinerja wasit ini sangat merusak permainan Indonesia dan saya harap sekali bahwa di pertandingan-pertandingan berikut FIFA maupun AFC juga harus melihat kinerja dari wasit, wasit di lapangan maupun wasit VAR gitu loh. Dan Hmm. jangan jangan ini lagi ya, jangan punya semacam ketakutan dengan label tuan rumah gitu loh. Dan ya itu tadi sebetulnya memang apa yang akan dilakukan wasit ketika memimpin pertandingan Qatar melawan tim manapun itu sebetulnya sudah bisa katakanlah di ini ya dianalisa oleh salah satu netizen kita gitu loh. Dia juga mengatakan di kolom komentar hati-hati dengan kepemimpinan wasit dan itu terjadi, bro. Saya juga tidak menduga ya bahwa Hmm. wasit sedemikian buruk lah dalam memimpin pertandingan ini. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan tuan rumah Qatar yang berakhir Indonesia kalah 0-2 plus 2 kartu merah. Kalau menurut sobat sendiri ini sebenarnya memang benar nih wasit yang bermasalah atau memang sebenarnya skema permainan Indonesia sendiri yang kurang tepat untuk menghadapi Qatar? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.